Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andri Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto. Di channel ini teman-teman akan melihat banyak sekali pembahasan tentang kripto ya. Jadi kalau teman-teman suka kripto, make sure teman-teman subscribe dulu channel YouTube ini. Kita punya dua segmen utama sebenarnya. Ada segmen analisa pagi, di mana setiap pagi aku akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Dan yang kedua, kita ada segmen analisa kripto, di mana setelah kita punya waktu nih untuk membahas, kita akan bahas koin-koin yang udah kalian request di kolom komentar channel YouTube ini. Hari ini kita akan membahas requestan dari Bang Faris. Katanya minta dibahas soal narasi spatial computing. Katanya di kuartal pertama 2024 nanti itu akan ada narasi yang seperti ini. Oke, narasi spatial computing. Apakah itu? Nah, spatial computing ini adalah sebuah proses virtualisasi kegiatan dan juga interaksi antar manusia, berhubungan juga sama mesin dan juga sama benda-benda yang ada di dunia virtual, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman pernah nonton film-film Hollywood gitu, film-film yang menampilkan semacam ada layar 3D gitu teman-teman, padahal sebenarnya nggak ada layar ya. Jadi kita tinggal sentuh-sentuh aja di luar di udara gitu, kita bisa semacam mengoperasikan komputer. Jadi itu adalah gambaran mudahnya buat teman-teman yang mungkin belum bisa membayangkan tentang spatial computing ini. Jadi menurut saya ini cukup menarik. Kenapa? Karena di kuartal pertama 2024, kalau nggak salah bulan Maret ya, itu Apple berencana untuk meluncurkan Apple Vision Pro. Jadi Apple Vision Pro ini kurang lebih fungsinya itu seperti AR ya teman-teman, atau augmented reality, di mana kita bisa menggunakan komputer yang sifatnya di layar gitu teman-teman, tapi layarnya ini adalah di udara teman-teman. Jadi kita bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, bahkan hanya dengan menggunakan gestur mata, wajah, serta mungkin sedikit gerakan tangan teman-teman. Jadi dengan begitu kita bisa mengoperasikan yang namanya dunia komputer ini dengan lebih praktis, lebih mudah, dan mendekati realita, atau mungkin menyatukan realita yang kita lihat sekarang dengan dunia virtual. Jadi ini merupakan sebuah proyek yang bisa dibilang sangat luar biasa, kemajuan zaman yang sangat luar biasa. Nah, buat teman-teman yang mungkin terinspirasi nih sama proyek dari Apple ini, Apple Vision Pro ini bisa menjadi sebuah langkah kemajuan yang benar-benar luar biasa di dunia aplikasi internet, termasuk juga AI, kemudian juga virtual, dan banyak sekali aspek yang mungkin akan terbantu dengan adanya inovasi seperti ini. Lalu kita nggak akan bahas soal harganya berapa, harga dari produk Apple ini ya teman-teman, atau bagaimana cara mengoperasikannya, kita nggak akan bahas itu. Tapi di sini kita akan bahas soal proyek-proyek kripto yang mungkin berhubungan sama proyek yang sifatnya partial computer ini. Oke, kita akan mulai pembahasannya dulu dari yang pertama, itu ada Render. Nah, ini menurut saya adalah proyek yang cukup menarik. Kenapa? Karena Render baru aja kerjasama sama Apple. Apple reportedly will establish partnership with crypto render company. Wow, ini sebuah lonjakan yang lumayan bagus ya, di mana Render sendiri merupakan sebuah platform kripto berbasiskan AI, teman-teman, kemudian juga berbasiskan decentralized VGA gitu, decentralized GPU. Jadi banyak banget sebenarnya proyek-proyek yang berhubungan sama dunia hardware ya dari si Render ini, dan kebetulan mereka kerjasamanya sama Apple. Menurut saya ini partnership yang bakalan cukup menarik. Kalau memang benar Render ini bekerja sama Apple, tentunya Render berpotensi untuk kecipratan juga event-event yang dibikin oleh Apple. Salah satunya ya project dari Apple Vision Pro ini, teman-teman. Kita ini masih sifatnya retorika atau mungkin sebuah analisa ya. Kita belum tahu pasti apakah memang Render ada di balik project pembuatan proyek Apple Vision Pro ini. Cuman karena berhubung mereka kolaborasi, menurut saya ini sentimennya bakalan cukup menarik ke Render. Nah, ini ya Render, dia adalah distribute GPU rendering on blockchain. Menarik sekali project yang berhubungan sekali sama yang namanya hardware, kemudian juga AI.
Render pun juga merupakan sebuah koin yang saya cukup suka. Kenapa? Karena Render itu tidak akan pernah membagikan berupa surprise, airdrop, minting, dan juga sesuatu yang bisa diklaim kepada komunitas. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, saya itu paling nggak suka beli koin yang ngasih airdrop. Ya, paling nggak suka teman-teman. Kenapa? Karena koin-koin yang seperti itu hanya banyak mengundang airdrop hunter yang ujung-ujungnya ngedam koin. Mereka garap airdrop kemudian didam, dan Render itu nggak suka bagi-bagi airdrop. Kalau kalian merasa penting tokennya, ya kalian beli koinnya pakai uang teman-teman, bukan dapetin secara gratis. Dan ini bikin harga Render menurut saya cukup stabil. Kenapa demikian? Sejak awal tahun 2023 ini Render sudah grow teman-teman, harganya bahkan dulu sempat di 2.000 rupiah waktu awal tahun ya. Ya di kisaran level tersebut lah, 6.000, 7.000, 8.000, ya kisaran level segitulah teman-teman. Sekarang udah ada di kisaran 52 ribuan. Jadi ini bisa dibilang sebuah lonjakan harga yang sangat baik dari Render. Selain itu juga kalau kita perhatikan Render ini maksimum supply-nya jelas sekitar 536 juta Render, nggak terlalu banyak. Kemudian yang beredar sekarang sudah sekitar 371 juta Render. Dan menurut saya ini akan sangat-sangat potensial banget untuk Render ketika dia sudah menjalin kerjasama dengan salah satu perusahaan-perusahaan besar. By the way, Render juga kerjasama sama Nvidia. Ya, sebuah perusahaan chipset, kemudian juga ya peralatan-peralatan berupa komputer ya teman-teman. Itu juga bisa menjadi poin plus untuk si Render ini. Jadi menurut saya narasi dari spatial computer itu bakalan jatuh ke Render. Itu nominasi yang pertama. Lalu gimana untuk price actionnya? Overall Render sepertinya udah mulai kesulitan untuk naik teman-teman dari level 3,7 dolar. Pergerakan Render seperti terhenti di level tersebut karena mungkin ada banyak aksi jual ya di area-area ini. Jadi menurut saya koreksi-koreksi wajar buat Render, nggak ada masalah. Volume perdagangan Render itu menurut saya fantastis banget ketika dia memasuki tahun 2023 ini teman-teman. Bagaimana rally yang terjadi pada Render ini membuat kenaikannya sangat-sangat signifikan dengan volume perdagangan yang terus-terusan konsisten baik. Sampai sekarang pun volume smart money dari Render juga masih sangat-sangat bagus teman-teman. Jadi di sini saya melihat Render akan punya potensi untuk untuk masa-masa berikutnya. Selain itu sih bukan hanya karena narasi parsial parsial komputer ya. Render ini juga punya narasi AI, big data, dan masih banyak lagi. Jadi dengan kumpulan atau akumulasi dari narasi-narasi tersebut, Render menurut saya adalah aset yang cukup menarik. Itu nanti teman-teman nanya, wah Render udah naik tinggi nih, apakah masih bisa naik? Ya tentu saja teman-teman. Bull run kan masih 2024-2025, kita masih di 2023. Jadi potensial kenaikannya menurut saya masih akan sangat-sangat terbuka. Semoga aja memang ya direstui oleh market ya untuk Render bisa growing teman-teman, growing. Teman-teman perhatikan di semua chart dia udah naik sekitar 8.600%. Dari awal dia rilis, Render naik 8.600%, luar biasa ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin, wah ini Render udah naik terlalu tinggi nih, lalu ada nggak koin yang lain? Ya, menurut saya ICP cukup menarik juga, Internet Computer. Ini adalah sebuah project blockchain yang sangat-sangat besar juga teman-teman. Digadang-gadang dulunya sih ICP bisa bersaing sama beberapa blockchain lain. Cuman ternyata dalam peluncurannya itu ada banyak kendala ya. Ada banyak kendala dan kita juga sudah sempat bahas kok di channel YouTube ini soal masalah yang menimpa ICP teman-teman, dan teman-teman bisa cari aja di YouTube dengan kode ICP Andre Greystone. Di sana ada video 6 bulan saya yang lalu, misteri kejatuhan internet komputer, kenapa harga ICP susah naik. Di sana kita sudah bahas apa yang terjadi pada masa lalu ICP, kenapa harganya bisa turun padahal ini punya fundamental yang bagus. Project ini punya fundamental yang bagus. Nah, ICP sendiri kalau secara token dia maksimum supply-nya unlimited. Ya, supply yang beredar itu sekitar 449 juta ICP dan harganya sekarang ada di 4,6 dolar saja. Untuk marketnya sendiri ICP sudah listing hampir di semua exchange. Jadi untuk likuiditas saya rasa nggak ada masalah. ICP ini dibangun oleh foundation bernama Divinity. Saat ini fokus dari mereka adalah untuk membangun unstoppable software
Cloud 3.0. Kemudian Open Internet Service Web3. Kemudian juga ada Internet Identify Web3 ID. Nah, dengan ada narasi-narasi terutama yang Internet Identity ini menurut saya bisa menjadi salah satu sentimen yang bagus dan juga berhubungan sekali sama yang namanya spatial computer, teman-teman. Kemudian kalau teman-teman perhatikan dari ekosistem yang dimiliki ICP ini cukup lengkap. Dia punya sekitar 177 project yang saat ini beredar, mulai dari SocialFi. Ini semacam sosial media gitu, cuman dia menggabungkan antara sosial media sama finance, makanya namanya SocialFi yang tentunya running di blockchain. Kemudian dia juga support beberapa aplikasi yang berhubungan sama Bitcoin, teman-teman. Jadi ICP sendiri itu memfasilitasi transaksi dan juga meningkatkan skalabilitas juga dari Bitcoin dan juga Ethereum. Ya, ini ada beberapa platform yang mereka miliki, teman-teman, yang sudah terintegrasi. Ya, salah satunya ya AstroXme. Teman-teman, ini adalah sebuah wallet yang membantu teman-teman dalam hal melakukan transaksi, terutama untuk di jaringan yang ada pada Bitcoin. Kemudian juga ada DAO. Mereka juga punya beberapa project yang berhubungan sama DAO, tentunya untuk melakukan voting. DeFi, wallet, NFT, tool and infrastructure yang paling banyak ya. Ini project-project yang dibangun dalam ICP. Kemudian ini beberapa platform jaringan yang bisa kompatibel sama Ethereum Virtual Machine. Lalu game, nggak ketinggalan, game juga menarik, teman-teman. Dan juga dunia metaverse. Wah, yang namanya virtual reality pasti nggak akan jauh-jauh dari dunia metaverse. Dimana kalau kita menggunakan alat yang kayak VR itu, Apple Vision Pro ya, teman-teman, pastilah di dalamnya tidak hanya aplikasi-aplikasi mainstream yang kita pakai, pasti juga akan ada gaming dan juga metaverse. Jadi narasi-narasi ini saya rasa bakalan sangat-sangat berhubungan sama dunia metaverse dan juga gaming. Jadi boleh teman-teman pantau project ICP ini. Kemudian mereka juga ada kaitannya sama AI juga. Jadi nggak ketinggalan, AI merupakan salah satu hal yang cukup penting untuk saat ini. Itu teman-teman. Selain itu, kalau teman-teman lihat dari perkembangan AR ya, AR ini adalah augmented reality, di mana kita semacam menjadikan suatu visual 3D gitu, teman-teman. Jadi dia sudah kolaborasi sama Nvidia juga dalam pengembangan semacam instan AR ya, aplikasi instan AR gitu, dimana teman-teman tinggal melakukan scan aja. Itu Divinity cukup aktif dalam beberapa kegiatan di offline. Dia ada banyak keliling dunia, kemudian juga ada acara-acara seperti Hacktown dari foundationnya sendiri. Ini di acara di India dan masih banyak lagi. Jadi ICP merupakan proyek secara fundamental yang menurut saya cukup menarik untuk teman-teman pantau juga, karena dia mungkin berpeluang untuk narasi dari ya komputer ini ya, teman-teman, atau spatial computer ini. Itu untuk pergerakan harganya gimana? ICP menurut saya undervalue, harganya cukup di bawah, teman-teman. Setelah kejatuhan yang terjadi pada harganya, selling pressure pada ICP terlihat udah mulai menghilang mungkin ya. Ini kan dia tekanan jualnya sangat tinggi di 2021, padahal ini ketika bull market loh, teman-teman. Harga ICP justru malah drop. Kemudian bear market di 2022, pergerakan ICP cenderung sudah masih turun, tapi sudah sedikit kayak melambat penurunannya, dan sekarang tampaknya di 2023 ini sudah ada indikasi kenaikan pada ICP. Kalau teman-teman perhatikan juga dari volume perdagangan, ICP juga sudah mulai mengalami kenaikan dengan volume smart money yang berangsur-angsur menguat di market. Sementara ICP berada di peringkat atau berada di harga $4,9, dan ini menarik banget untuk saya karena melihat ICP kalau bisa tembus saja ke level $5, itu berarti dia sudah menyelesaikan fase downtrend yang terjadi di sini maybe ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat let's say dia berhasil menembus $5, nah itu udah menjadi sentimen yang sangat-sangat baik, dan semoga ICP memang bisa untuk tetap growth dan menguat kembali pergerakan harganya seperti yang seharusnya. Ini salah satu koin yang menurut saya dengan fundamental baik, cuman harganya masih cenderung murah karena ada beberapa something yang memberikan impact, teman-teman. Satu lagi yang teman-teman harus perhatikan, ICP ini unlimited supply.
Ya, yang namanya unlimited supply, tentunya supply yang beredar itu mesti harus dijaga. Jangan sampai over supply karena menyebabkan inflasi terhadap tokennya. Wah, ICP udah terlalu mahal. Nah, kita bahas satu lagi ya. Kita bahas nama projectnya adalah Will, teman-teman, atau While. Namanya Wilderworld. Wilderworld ini adalah sebuah project berbasiskan metaverse. Ya, yang running di Ethereum blockchain dan juga Zero Protocol. Nah, project dari While ini itu kurang lebih mirip seperti narasi-narasi metaverse yang ada pada permainan-permainan seperti The Sandbox, kemudian Mana, Decentraland, Mana ya. Terus juga mungkin beberapa project lain seperti Engine, teman-teman. Jadi kurang lebih ini adalah sebuah project yang juga mengutamakan visual, di mana dalam visual tersebut kita seperti berada dalam dunia yang lain, teman-teman. Kalau saya sendiri bilang dunia gaib ya. Dunia gaib, dengan bantuan alat VR kita bisa menjelajah dunia yang penuh dengan fantasi. Project ini menurut saya berkaitan sama metaverse. Mungkin tidak terlalu berkaitan sama project dari Apple ya, tapi at the end of the day kita pasti akan melihat game-game yang baru yang bakalan rilis seperti ada GTA 5, Diablo 3, StarCraft dan lain sebagainya, yang mana game-game tersebut itu benar-benar menampilkan visual yang sangat-sangat baik. Jadi tren ke depan mungkin saja akan mengarah ke project-project yang berhubungan sama metaverse, sama project-project yang berhubungan sama AI. Menurut saya ini dari Well ini cukup cukup mempunyai narasi ke sana. Apalagi mereka juga berpartner sama beberapa project besar, perusahaan-perusahaan besar seperti Ledger, Animoca Brand, City of Miami, kemudian Cyberkong, Illuvium. Nah, ini project Illuvium token ya. Kemudian juga ada Hookley Saga. Ya itulah pokoknya teman-teman. Jadi ini salah satu project yang saya pantau. Ini token micin loh teman-teman. Jadi jangan terlalu berharap gimana-gimana. Apalagi teman-teman all in di project-project seperti ini tentunya punya resiko yang cukup tinggi. Dia baru bisa diperdagangkan di market KuCoin teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum punya KuCoin, teman-teman bisa daftar. Linknya ada di kolom deskripsi video ini ya. Itu sih buat project dari Wilderworld ini. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply-nya dia ada di 500 juta, sementara supply yang beredar sekarang baru 52% aja. Lalu gimana untuk price action dari project ini? Nah, Wilderworld atau While, teman-teman. While ini pergerakannya memang nyungsep ketika bear market yang terjadi di Desember 2021. Sampai sekarang pergerakannya masih berusaha untuk naik. Secara volume perdagangan naik dan turun. Ya namanya juga token market cap kecil ya, teman-teman. Kalau kita perhatikan juga di sini dia punya level support resistance antara 0,18 sampai dengan 0,5 dolar. Itu range yang masih mencoba untuk dijelajahi oleh project ini. So far sih kalau saya melihat pergerakannya sekarang masih cukup menarik. Apalagi harganya masih berada di kisaran 0,3, mungkin cocok buat teman-teman yang suka spekulasi. Again, ini project dengan market cap yang kecil, token micin maybe ya. Tapi teman-teman tidak perlu terlalu banyak untuk ambil effort juga ya. Jadi jangan terlalu yakin. Kalau menurut saya sih gitu ya teman-teman. Saya melihat ini punya potensi untuk naik sekian ratus persen. Cuman jangan terlalu berharap juga. Takutnya nanti ternyata fakta di lapangan tidak seperti itu. Tapi boleh teman-teman untuk lakukan research lagi teman-teman. Ini project yang menurut saya akan menarik lah teman-teman untuk kita tunggu. Oke, itu secara teknikal dia level supportnya ada di kisaran 0,17 dengan resistance di kisaran 0,59. Let's say kalau dia berhasil menembus level ini, maka itu tandanya project ini sudah mengakhiri fase sideways yang sudah cukup panjang yang terjadi sejak Juli 2022 kemarin sampai dengan sekarang. Pergerakannya memang nggak kemana-mana, nggak jauh-jauh dari area tersebut teman-teman. Di Twitter mereka cukup aktif juga sih. Ya teman-teman bisa lihat dia ada semacam acara gitu di Miami. Kemudian project-project yang lain ini semacam ini teman-teman tampilan gamenya pre-alpha gameplay teaser ya, jadi semacam dunia metaverse gitu. Itu sih paling secara teknikal ya, dia mumpung masih sideways. Kalau teman-teman mau cicil ya silahkan aja. Smart money belakangan sempat drop teman-teman dari project ini, jadi
jangka pendek kalau dia koreksi, teman-teman tinggal jaga aja di level support terkuatnya tadi. Oke, gitu aja buat pembahasan token-token ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Kalau teman-teman misalkan mencari alternatif lain, teman-teman bisa cari narasi-narasi koin yang berhubungan sama AI, kemudian AR, VR, dan juga Metaverse. Itu teman-teman bisa ketik aja kok di Google misalkan ya, AR crypto. Nanti akan langsung muncul nominasinya, teman-teman. Sorry, ini kita harus pakai kepanjangan sepertinya ya. Augmented reality. Nah, reality crypto. Nah, ini kita bisa cari dari CoinGecko. Teman-teman bisa lihat narasi-narasi koin yang berhubungan sama AR. Gitu sih cara risetnya. Jadi mudah-mudah aja, teman-teman. Jadi gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.